Bab 3509. Bagaimana memberi kompensasi? Untuk sesaat, pemuda itu terkejut, pedang abadi di tangannya tidak bisa diangkat. Dua teman seiman, jangan impulsif. Kultivator Istana Bayangan juga sudah bereaksi sejak lama. Saat pemuda itu berdiri dengan pedangnya, Tetua Sun dan beberapa master sudah berdiri di antara mereka. Dua teman seiman, aturan yang tidak boleh menyerang di Istana Bayangan, apakah tidak mengerti? Wajah Tetua Sun dingin, dia melirik Eric Qin dan pemuda berbaju putih. Di depan begitu banyak master, pemuda berbaju putih dan Eric Qin menyerang secara terang-terangan, ini setara dengan memukul wajah Istana Bayangan. Jangan salah, aku tidak menyerang, hanya melakukan serangan balik, Eric Qin berkata dengan enteng. Lalu tuan muda ini, mengapa kamu menyerang? Tetua Sun hanya bisa menatap tuan muda berbaju putih itu. Teman seiman Sun, tuan muda aku salah tindakan, untuk sesaat tidak bisa memangani pedang abadi yang baru saja dibeli, dan secara tidak sengaja memicu segelnya. Ini murni kesalahpahaman. Terlepas dari rasa sakit di bahunya, Tetua Mei berdiri dan berkata dengan senyum di wajahnya. Benar, itu hanya kebetulan. Pemuda berbaju putih itu juga kembali sadar saat ini, menyingkirkan pedang panjangnya, dan berkata dengan nada ringan. Para kultivator terdiam beberapa saat, berpura-pura melakukan kesalahan. Mungkinkah segel pedang abadi ini bisa ada kesalahan? Dan kebetulan cahaya pedang itu tertuju ke arah Eric Qin. Jika mereka berada di kota daratan Jiushu, pernyataan keduanya pasti akan dianggap omong kosong. Tapi kota Bayangan adalah wilayah yang jahat. Pemuda berbaju putih memiliki status yang cukup tinggi, bagaimanapun juga harus memberikan penjelasan yang layak. Tetua Sun mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena begitu, maka tolong kendalikan pedang abadi, agar tidak menyebabkan bahaya. Jangan khawatir, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Adapun kerugian lelang, aku bersedia menanggungnya, orang tua itu berkata. Setelah beberapa kata, langsung bermaksud untuk meredakan masalah ini. Hanya menanggung kerugian pelelangan. Bagaimana dengan kerugian kami berdua? Eric Qin tidak berbicara, tetapi Tracer Taois di belakangnya merasa tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Dia dan Eric Qin berjalan hampir berdampingan, dan saat ledakan pedang datang, Tracer Taois benar-benar terkejut. Sekaranglah waktunya untuk bersikap masuk akal. Jika tidak menguras pihak lawan dengan ganas, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Teman seiman ini, sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Tetua Mei mengerutkan kening. Apanya tidak ada hubungan, hubungannya besar. Tracer Taois berkata dengan agresif. Barusan, jika temanku ini tidak bisa menangkapnya, atau hanya bisa melarikan diri, bagaimana dengan aku yang ada di belakangnya? Bukankah aku akan menderita dan terpotong menjadi dua bagian oleh cahaya pedang ini? Kalian tidak bisa mengendalikan pedang abadi, menyebabkan hasil yang begitu buruk. Sekarang hanya dengan satu kata salah paham, langsung ingin melupakan masalah ini, atas dasar apa? Harus beri temanku. Dan juga aku, kompensasi yang cukup, benarkan semuanya. Benar, melakukan hal seperti ini di pelelangan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saat Sierra Qin memutar matanya, dia adalah orang pertama yang setuju. Benar, harus beri kompensasi. Jika tuan muda ini tidak cukup kuat untuk melawan pedang abadi, mereka akan mati. Bagaimana bisa hanya mengatakan kesalahan, lalu masalah selesai? Benar, melakukan sesuatu di Istana Bayangan, jangan keterlaluan.
Benar-benar membuat hati kami dingin. Apakah mungkin kedepannya kalian hanya ingin mengandalkan keluarga kaya untuk berbisnis di masa depan? Para kultivator juga berbicara satu demi satu, menyatakan dukungan mereka. Alasan mengapa semua orang sangat bersemangat, karena pemuda berbaju putih itu terlalu sombong sebelumnya, menyebabkan menjadi terlalu populer. Pada saat ini, siapa yang tidak merasa jijik pada pria ini dan melampiaskan emosi? Dua eman seiman, bagaimana kalau kalian diskusikan lagi, beri sedikit kompensasi kepada pihak lawan. Melihat Auman marah, semua orang meningkat, bahkan secara bertahap melibatkan reputasi dan aturan kota bayangan. Tetua Sun mengerutkan kening, dan juga menatap pemuda berpakaian putih dan Tetua Mei. Kenapa? Masih ingin aku beri kompensasi kepada mereka? Bocah ini hampir saja membunuhku barusan, kamu tidak melihatnya? Pemuda berbaju putih itu sangat marah, wajahnya sudah muram. Dirinya hampir dibunuh oleh Eric Qin, dan sekarang malah diminta untuk memberi kompensasi kepada Eric Qin. Tuan Mudaji, bukan aku memaksamu, tetapi kamu juga melihat situasinya sekarang. Jika tidak mengeluarkan sesuatu, takutnya istana bayangan tidak akan bisa menjelaskannya kepada semua orang. Saat masalahnya menjadi semakin besar, melibatkan ayahmu, pengaruhnya juga tidak baik untukmu. Aku pikir ini adalah cara terbaik untuk menenangkan semua orang. Tetua Sun tidak punya pilihan selain menggunakan transmisi suara untuk membujuk pemuda berbaju putih itu. Tuan muda, tenanglah. Tetua Mei juga menghentikan pemuda itu. Baik, aku akan membayar mereka. Pemuda berbaju putih menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak peduli dengan yang lain, tetapi dia masih sedikit takut pada ayahnya. Jika benar-benar menjadi masalah besar, hukuman tidak akan terhindar, dan bahkan tidak bisa pergi mengikuti rapat terbesar. Lalu bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Pemuda berbaju putih itu memandang Tracer dan Eric Qin dengan tatapan membunuh. Sederhana saja, kami tidak memerasmu, kamu hanya perlu menyerahkan batu roh energi Reiki air kepada kami berdua. Tracer Taois berkata. Eric Qin menatap Tracer tanpa berkata-kata. Ini bukan pemerasan, bocah kamu sangat serakah. Namun, pemuda berbaju putih ini pasti telah melakukan pembalasan yang mematikan, dan tidak peduli mendapatkan lebih banyak batu roh. Baik, baik. Senyum di wajah pemuda berpakaian putih itu menjadi lebih menyeramkan. Tetua Mei, berikan kepada mereka, ayo pergi. Meninggalkan kalimat ini, pemuda berbaju putih itu mengibas lengan bajunya dan berjalan keluar dari ruangan pribadi. Tetua Mei tinggal dan memberikan tas penyimpanan kepada kultivator istana bayangan. Melihat pemandangan ini, Tetua Sun pun merasa lega, naik ke meja lelang, dan terus memperkenalkan harta karun sambil tersenyum. Kaya raya, teman seiman Qin, kita untung banyak kali ini. Di dalam ruangan pribadi tempat Eric Qin duduk, melihat tas berisi batu roh kiriman kultivator istana bayangan, mata teman seiman Tracer berbinar, hampir ngiler. Tracer, kamu sangat licik, kamu tidak takut dia balas dendam. Melihat adegan ini, Eric Qin menggelengkan kepalanya tidak berkata-kata. Dia sudah punya dendam dengan pemuda berbaju putih, jadi tidak masalah jika dia menambahkan dendam baru. Tapi bocah Tracer ini, yang sebenarnya tidak ada masalah, hanya karena batu roh, pergi menyinggung orang itu. Takut apa? Bagaimanapun juga, kita berdua datang dengan nama palsu dan penampilan palsu. Setelah meninggalkan kota bayangan, siapa yang tahu siapa aku? Tracer Taois tidak peduli, tetapi berkata dengan percaya diri.
Bukannya aku mau bilang teman seiman Qin, kamu terlalu berhati-hati. Ini puluhan juta batu roh, pupet yang bisa kita buat sangat banyak, dan sekarang kita bisa mendapatkannya dengan sedikit basa-basi. Bukankah sangat menyenangkan? Tuan muda daratan Jiushu dari kekuatan besar, meskipun membenci dirinya, memangnya bisa apa? Apakah dia bisa menemukan dirinya? Namun, Tracer yang sedang bersemangat saat ini, tidak tahu seberapa besar bahaya yang akan dia hadapi di masa depan karena penghinaannya. Lelang akan terus berlanjut, tetapi setelah mendapatkan energi Reiki air, Eric Qin tidak tertarik lagi untuk menontonnya. Adapun 50 juta lebih batu roh pemuda berbaju putih itu, Tracer menyimpan 20 juta untuk dirinya sendiri, dan sebagian besar diberikan kepada Eric Qin. Meskipun Tracer serakah, dia tahu bahwa batu roh itu diperoleh oleh Eric Qin, jadi dia tidak membaginya setengah. Bersambung.